Yana Pitupulu bongkar Demokrat dan PKS soal protes kenaikan BBM. Drone belajar matematika woi, ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Maksud saya begini, sebelum kita mengambil keputusan apapun, yuk kita kaji ulang semuanya. Kita duduk sama-sama, kita kaji ulang semuanya, kita hitung kembali. Benar nggak sekian? Benar nggak sekian? Partai Demokrat dan juga PKS sama kencengnya. Mereka sama-sama berteriak, sama-sama menolak, sama-sama memprovokasi untuk demo, dan sekarang sama-sama blunder. Kenapa blunder? Ya karena kedua partai ini pada masanya adalah pendukung kenaikan BBM untuk mengurangi subsidi. Dan biasa saja, lumrah, tapi kali ini mereka seolah adalah para jago ekonomi yang punya teori sendiri untuk nggak menaikkan BBM, dan udah suaranya kenceng, salah lagi. Lalu kemudian di era SBY, ketika SBY lengser, itu harganya sudah berapa? 6.500. Berapa kenaikannya? 300% lebih gitu. 330%. Secara fungsi anggaran, ini juga jauh berbeda gitu. Kalau kita mau lihat SBY selama 10 tahun memimpin Indonesia, dengan anggaran yang begitu besarnya gitu ya, dia cuma mampu membangun jalan tol 193 km. 193. Pak Jokowi 7 tahun memimpin Indonesia, 1.900 km jalan tol dibangun. Berikutnya pada kaum oposisi ini katanya orang Indonesia begitu getol mengkritisi rencana kenaikan BBM, mereka tidak tahu menau bagaimana sulitnya pemerintah, bagaimana ekonomi dunia, ekonomi global sedang kolaps, tapi bagaimana mereka tidak mau bersyukur bahwa pemerintah di bawah Presiden Jokowi mampu membuat recovery ekonomi sehingga fondasi ekonomi kita bisa menahan kebangkrutan itu. Politikus PDI Perjuangan atau PDIP, Adian Apitupulu mengkritik kader-kader Partai Demokrat yang merespon soal demonstrasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurut Adian, sebaiknya para kader Demokrat belajar matematika dan sejarah terlebih dahulu sebelum berbicara soal demonstrasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Perbandingan yang dimaksud Adian adalah kenaikan harga BBM pada era Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjadi presiden dan era Presiden Joko Widodo. Di era SBY, kata Adian, total kenaikan harga BBM jenis premium Rp4.690. Serta di era Jokowi, total kenaikan BBM jenis premium atau pertalit yaitu Rp3.500. Jadi, SBY menaikkan BBM lebih mahal, yaitu sekitar Rp1.160 dari Jokowi. Sederhanakan hitungannya, simpelkan matematikanya, tapi pendemokrat pasti pura-pura nggak paham, jadi ada kesan melawan. Maklum ya, surveinya sudah masuk 5 besar. Lalu hitungan sederhana berikutnya adalah di era SBY. Adian mengungkap upah minimum seperti di DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp2,2 juta untuk tahun 2013. Dengan harga BBM sebesar Rp6.500 per liter, maka upah 1 bulan hanya dapat 338 liter per bulannya. Di era Jokowi sekarang, harga BBM Rp10.000, tetapi upah minimum Rp4.641.000 per bulannya. Dengan demikian, maka di era Jokowi, setiap bulan upah pekerja senilai dengan 464 liter BBM. Jadi, ada selisih kemampuan upah membeli BBM antara SBY dan Jokowi sebesar 126 liter. Adian mengatakan di era SBY masih ada mafia terorganisasi dan masif, yaitu Petrol yang embrionya sudah ada sejak awal Orde Baru. Dia mengatakan Petrol dibubarkan pada tahun 2015, hanya 6 bulan setelah Jokowi dilantik. Yang bertahun-tahun, berpuluh tahun tercokol, berkuasa sebagai maklar calo impor minyak. Mungkin ini peristiwa yang paling menyakitkan bagi mafia minyak yang aman-aman saja di zaman SBY. Yang tenang-tenang saja zaman JKS berkuasa, yang senyap-senyap saja menyedot duit negara, lihat Petra. Lalu dialirkan entah kemana itu duitnya. Dapur orang rubuh gara-gara keganasan Pak Jokowi, bos. Menghantam mafia-mafia. Dan orang-orang di balik perilaku bisnis kotor itu tentunya saat ini sedang mencari celah untuk kembali menghidupkan dapurnya. Entah dengan cara apa. Kalau perlu, menunggu demo BBM pun akan dilakukan, bos. Tidak hanya itu, Adian menambahkan,
Pembangunan jalan tol sebagai salah satu infrastruktur penting dalam aktivitas ekonomi di era SBY hanya mampu membangun 163 km jalan tol. Di era Jokowi, jalan tol yang dibangun hampir 10 kali lipat dari zaman SBY, yaitu 1.900 km. Kalau mau dihitung lebih detail lagi, dari jalan tol itu, jalan nasional non-tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, hingga jalan desa sepanjang 304.490 km. Maka menurut Adian, setiap detik Jokowi membangun tidak kurang dari 1,5 meter jalan kaki lebar yang berbeda-beda. Dari perbandingan angka tersebut, maka era SBY tentunya merupakan era kesedihan bagi semua orang, kecuali mereka yang berkuasa saat itu. Hal ini juga merupakan hitung-hitungan yang sederhana, tapi Demokrat nggak akan paham. Mereka rela disebut nggak ngerti daripada nggak ikut aksi demi elektabilitas. Yang ngerti matematika pasti paham kenapa subsidi harus dicabut. Karena kalau nggak dicabut bisa hamil. Saya juga ikut menyarankan agar kader Demokrat ini untuk bisa belajar matematika dan belajar sejarah, hingga bisa membandingkan antara kemarin dengan yang sekarang, antara SBY dan Jokowi, sehingga perbandingan itu harus logis, tidak anti logika, dan juga tidak anti sejarah. Sri Mulyani, musuh lama yang sanggup bikin Anies tak berkutik. Ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Dari berbagai media sudah diberitakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani akan turun tangan merapikan APBD, termasuk yang dari DKI Jakarta yang sekarang jadi sorotan nasional. Ini berita yang sangat baik, terutama buat rakyat Indonesia dong. APBD sangat rentan dipermainkan. Yang sudah memakai sistem e-budgeting macam DKI Jakarta saja penyusunannya kacau. Bagai semut merubung gula, apalagi yang masih manual. Nah, Anies ini sebagai gubernur sejak awal memang tidak transparan di bidang anggaran. Dari niatnya saja sudah patut dicurigai. Jadi kalau dulu di zaman gubernur sebelumnya, anggaran itu dibuat transparan sejak awal penyusunan. Rancangannya selalu diunggah dan tersedia buat publik. Sementara Anies memilih tidak mengunggah rancangan KUA PPAS 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id. Anies khawatir rancangan itu menimbulkan keramaian jika diunggah dan dilihat publik. Justru karena ada masalah-masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian, padahal tidak akan dieksekusi, ujar Anies. Anies memilih mengunggah dokumen anggaran setelah dokumen itu dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Jadi maunya apa? Rakyat tidak boleh tahu rancangan anggaran? Rakyat tidak boleh meributkan anggaran? Anies tidak mau ada transparansi anggaran? Biar rakyat ini gampang dibodohi gitu? Apa coba tujuannya? Wong itu uang rakyat kok. Akhirnya Anies pun menyalahkan sistem. Padahal sistem e-budgeting DKI Jakarta pernah diberi penghargaan oleh Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan dipuji oleh KPK. Nah, di sini kan sudah ketahuan ya, hanya orang dungu yang masih memuja Anies dan menganggapnya sebagai pemimpin tanpa celah. Saya membayangkan pasti Mendagri Tito dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ngakak ketika mengetahui dari media bahwa Anies menyalahkan sistem anggaran di DKI Jakarta. Banyak warga DKI yang mengharapkan Mendagri bisa langsung menegur Anies dari beberapa kasus anggaran ngawur yang sudah terekspos oleh media. Namun, tupoksi dan prosedur anggaran tidak memungkinkan hal itu. Mendagri tidak akan mengintervensi proses pembahasan anggaran di daerah sampai hasilnya final. Ini anggaran ya, bukan kayak skripsi. Kalau belum final lalu diintervensi, ngapain kan daerah punya pimpinan dan aparatnya? Keenakan itu ntar, magabut wae. Jadi jangan salah paham Mendagri bekerja sesuai SOP dan tupoksinya. Menteri Tito tentu saja bisa mengingatkan seperti ketika beliau menyebut akan menyisir APBD, lalu memaparkan prioritas-prioritas penting buat daerah dalam menyusun anggaran. Sama saja dengan Menteri Keuangan, nanti kalau sudah jadi baru akan membantu dalam merapikan. Mungkin kedepannya Menteri Sri Mulyani bisa jadi akan membuat workshop cara membuat anggaran yang baik. Bisa saja kan? Jadi sementara ini yaitu mereka berdua kalau nggak mesem nahan ketawa atau ngakak beneran ketika membaca segala kelakuan Anies dalam soal anggaran ini. Apalagi Bu Sri Mulyani sudah pernah berurusan dengan Anies ketika dia masih jadi Mendikbud dulu. Ada kasus lama yang sebenarnya sudah dilaporkan kepada KPK
oleh Forum Masyarakat Peduli Pendidikan atau FMPP bersama Tim Advokasi Jakarta Bersih atau TAJI pada bulan April 2017 soal over budgeting di Kemendikbud pada masa kepemimpinan Anies. Ada indikasi tindakan korupsi karena ada kesalahan perhitungan anggaran yang nilainya mencapai 23,2 triliun rupiah. Laporan kepada KPK ini didasari dengan pernyataan Menteri Sri Mulyani pada bulan Agustus 2016 yang menunda pengucuran dana transfer ke daerah pada APBNP 2016 sebesar 72,9 triliun rupiah. Sebab dari jumlah tersebut 23,3 triliun rupiah merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan dana transfer khusus atau DTK. Setelah ditelusuri, 23,3 triliun rupiah merupakan dana yang over budget atau berlebihan. Sebab dana anggaran guru yang disertifikasi ternyata tidak sebanyak itu. Entah Anies waktu itu yang tidak berkemampuan untuk teliti atau ada peran Anies di situ, ya kita belum tahu, itu urusan KPK. Namun dari kasus ini bisa diambil kesimpulan bahwa Anies memang tidak punya kompetensi di bidang anggaran. Setelah itu kok sampai puluhan triliun? No wonder kan sekarang proses penyusunan anggaran di DKI Jakarta ambur adul. Anies sama sekali tidak mengurusi anggaran dari awal. Ketika sudah diinput, terekspos oleh media. Baru deh ribut sendiri, kayak hanya dia yang kerja dan menyalahkan semua pihak. Bahkan sampai kepala Bapedanya mundur. Males banget kali ya disalah-salahin. Saya sudah membayangkan gimana nanti ketika Anies membicarakan anggaran ini bersama Mendagri dan Menkyu. Pastinya di ruangan tertutup sih. Kasian ntar, makin ketahuan hanya bisa merangkai kata-kata manis, tapi isinya kopong. Terus nanti kalau ada kesalahan yang tidak bisa dijawab oleh Anies, dia akan berkelit dan ngeles, serta menyalahkan anak buahnya atau sistemnya lagi. Yang pasti Sri Mulyani sudah pernah berurusan dengan Anies, sudah tahu modusnya. Tentu sekelas Sri Mulyani tidak perlu mikir banyak untuk bikin Anies tidak berkutik. Kita tunggu saja. Demikian kura-kura. Bagaimana menurut Anda?